Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Suyoto, Kakak-kakak Asdus, dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai analisis kecerdasan buatan pada film Tron Legacy tahun 2010. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Teresia Fatika Sijabat dan teman saya Martina Kristiadi Nugraha dan teman saya Wiranata Albertus dan teman saya Yonatan Hadijaya Supriyanto. Next. Ya, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut tentang analisis filmnya, kita bahas dulu definisi dari apa sih AI itu. Jadi AI atau Artificial Intelligence adalah, kalau di Indonesia kan adalah kecerdasan buatan yang merupakan teknologi dari bidang ilmu komputer yang mensimulasikan kecerdasan manusia dalam mesin atau komputer untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan pekerjaan seperti dan sebaik atau bahkan bisa lebih baik dari apa yang manusia bisa lakukan. Next. Ya, jadi cabang di AI itu banyak banget teman-teman, tapi di sini kalau dalam film yang kami analisis, ada beberapa cabang AI. Yang pertama, definisi dari knowledge engineering atau yang disebut dengan representation adalah proses menciptakan aturan yang berlaku untuk data, untuk meniru cara manusia berpikir dan mendekati masalah. Kemudian ada definisi dari machine learning, yaitu program dapat belajar dari pengalaman atau disebut dengan historical data sebagai input yang digunakan untuk memprediksi suatu output baru. Selanjutnya ada computer vision, yaitu jenis kecerdasan buatan atau AI yang menggunakan deep learning untuk menganalisis data visual sehingga informasi dapat digunakan secara cerdas. Kemudian ada neural networks, yang merupakan kategori dari ilmu soft computing yang mengadopsi kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan, melakukan proses, dan memberikan output. Selanjutnya ada matematika dan statistik, yang mana matematika di sini menjadi dasar teknologi AI, dan peran statistik di sini terkait dengan data yang memiliki kaitan dalam cabang AI lainnya, misalnya machine learning. Next. Baik, selanjutnya ada logika atau yang kita kenal sebagai kemampuan untuk berpikir secara benar, runtut, dan menyusun ide untuk mencapai hasil pemikiran. Logika ini dibutuhkan oleh manusia yang akan membuat AI dan AI yang akan mengoperasikan dirinya sendiri. Selanjutnya ada pemrosesan bahasa alami, natural language processing, yaitu perkembangan teknologi yang memungkinkan sistem melakukan berbagai macam proses terhadap bahasa yang biasanya digunakan oleh manusia. Selanjutnya ada riset operasi atau metode-metode yang digunakan untuk mencari cara penyelesaian optimal untuk memecahkan permasalahan. Selanjutnya ada expert system atau sistem pakar, yaitu sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia, terutama pakar, untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada pemrograman otomatis, yaitu suatu penjelasan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh sebuah program dan membuat sistem AI mampu menulis sebuah program lainnya. Yang keenam ada psikolinguistik, yaitu proses studi mengenai mekanisme mental manusia yang memungkinkan bahasa untuk digunakan. Yang ketujuh, yang terakhir, psikologi kognitif adalah ilmu yang mempelajari proses mental dan bagaimana seseorang berpikir, melihat, mengingat, dan belajar. Next. Oke, ini ada sedikit cerita tentang film Tron Legacy. Film ini merupakan film asal Amerika yang dirilis pada tahun 2010. Film ini berkisah tentang Kevin Flynn, seorang ilmuwan komputer sekaligus seorang CEO dari perusahaan miliknya yaitu Income International. Dalam film ini, Kevin Flynn diceritakan berhasil masuk ke dunia digital ciptaannya sendiri. Dunia yang indah tetapi juga berbahaya, yang berisi berbagai program, termasuk program ciptaannya yang berwujud seperti manusia. Next. Oke, ini ada aplikasi pertama, yaitu The Grid. The Grid adalah suatu dunia virtual yang diciptakan oleh Kevin Flynn.
Tujuan The Grid awalnya adalah sebagai bukti kemajuan teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan Flynn bernama Encom. Program ini dapat mentransformasi tubuh real atau tubuh biologi manusia menjadi tubuh digital. Lalu tubuh digital tersebut akan dipindahkan ke dalam dunia virtual. Di dalam The Grid terdapat banyak entitas lain seperti program yang menyerupai manusia, termasuk tubuh digital Kevin Flynn yang terjebak di sana. Next. Di sini ada cabang-cabang AI dari The Grid. Yang pertama ada neural networks, karena banyak entitas program berbentuk manusia dalam The Grid yang memiliki sifat, cara berpikir, dan cara bertindak layaknya manusia. Kedua ada knowledge engineering. Flynn ingin menciptakan dunia baru dengan konsep sistem sempurna. Maka dia mengubah apa yang diketahuinya tentang real world dan direpresentasikan ke virtual world. Terus ada machine learning, proses atau kejadian apapun yang dialami semua entitas akan terekam oleh identity disk mereka masing-masing, yang nantinya akan dipasang di belakang atau punggung entitas. Terus ada visual pattern recognition, yaitu semua entitas dalam The Grid dapat melihat layaknya manusia. Lalu ada matematika dan statistik. Matematika ini adalah dasar dari AI dan statistik juga berperan dalam perkembangan data pada machine learning. Karena semua entitas pada The Grid memiliki machine learning. Terus ada logika. Pada dunia virtual kita memerlukan logika untuk dasar komputasi. Juga berperan untuk menggabungkan data dan pengetahuan. Lalu yang terakhir ada computer vision. Semua entitas di dalam The Grid ini mempunyai kemampuan untuk menafsirkan objek apa yang mereka lihat. Kemudian ada pengetahuan yang dimiliki The Grid. Yang pertama ada database yang cukup besar mengenai real world yang akan disimulasikan ke dalam virtual world. Lalu ada database tentang berbagai entitas yang ada di The Grid. Terakhir ada sistem scanning untuk melacak data, contohnya face recognition. Next. Oke, selanjutnya adalah Tron atau yang juga bisa disebut sebagai Rinzler. Jadi Tron ini adalah program atau aplikasi yang bentuknya menyerupai manusia. Jadi Tron ini dibuat oleh Alan Bradley, partner kerja dari Kevin Flynn, yang juga mereka sama-sama bekerja di perusahaan Encom. Sebelumnya udah dibahas terkait The Grid oleh Nathan. Jadi The Grid itu nggak dibangun seorang diri oleh Kevin Flynn saja, tetapi Tron ini juga jadi salah satu karakter yang ikut dalam pengembangan The Grid. Thorn digambarkan sebagai manusia, sebagai sosok yang menyerupai manusia yang protagonis untuk bertarung bagi users, gigih, dan bersedia melakukan apapun untuk rekan sesama programnya. Tapi sayangnya Tron diprogram ulang oleh Clue dan berpaling dari sisi Flynn menjadi sosok yang antagonis. Tapi akhirnya Tron disadarkan karena kembali bertemu dengan sang penciptanya, yaitu Kevin. Kemudian Tron tersadar kalau sebenarnya sisi yang dia perjuangkan itu sebenarnya Kevin, bukan Clue. Jadi pada akhir scene tersebut, Tron mengorbankan dirinya untuk melawan si antagonis Clue dan membantu Flynn untuk melarikan diri. Ya, jadi ini adalah momen pertemuan kembali Kevin Flynn dengan Tron, ciptaannya. Dan ketika pertemuan ini, Tron pada saat itu bertarung melawan Flynn yang menciptakan dirinya. Dan pertemuan mereka ini membuat Tron itu pada saat itu juga sadar dan kemudian menyuruh Flynn untuk melarikan diri dan mengorbankan dirinya untuk melawan Clue. Nah, di sini ada kalimat I fight for the users yang diucapkan oleh Tron dan ini menandakan bahwa dia telah ingat siapa dirinya dan untuk apa dirinya sebenarnya diciptakan. Next. Selanjutnya ada cabang-cabang AI yang ada dalam Tron atau Rinzler. Yang pertama adalah neural networks.
Jadi Tron ini dapat berpikir, bertindak, berperilaku layaknya seperti manusia. Hal ini ditunjukkan pada flashback scene yang ada di film tersebut saat Flynn dan Tron sedang berbincang dengan Flynn. Selain itu, ada juga scene terakhir yang memperlihatkan kalau Tron ini sedang mengejar Flynn. Tron teringat pada masa lalunya dan kemudian sadar kalau Flynn ini sebenarnya rekannya. Jadi Tron berbalik dan membantu Flynn untuk melarikan diri. Selanjutnya ada psikolinguistik. Jadi saat Tron tersadar akan siapa kreatornya, yaitu Kevin Flynn, ia seakan menyesal karena sudah mengikuti jalan yang salah. Dibuktikan saat dia berbalik mengorbankan diri dan kemudian mencegah Clue dari pengejarannya untuk membantu Flynn melarikan diri. Kemudian ada machine learning. Jadi di machine learning ini, Tron sering mengikuti kompetisi di dalam The Grid, di area pertarungan, kayak sebuah arena permainan semacam gladiator gitu, di mana para entitas diadu dan saling membunuh. Karena pengalamannya ini, jadinya Tron cukup lincah dan kemudian mampu mengimbangi karakter utama lain yang ada di film itu, yaitu Sam Flynn, yang merupakan putra dari Kevin Flynn. Kemudian selanjutnya ada computer vision. Jadi dalam scene film ini, ketika Tron bertarung melawan Sam Flynn, bahu Sam ini terluka dan kemudian mengeluarkan darah. Oke, jadi ini adalah gambaran bagaimana cabang AI, yaitu computer vision pada Tron, dan juga pengetahuan apa yang ada di dalam diri Tron ini mampu mengidentifikasi objek user yang ada di dalam The Grid melalui ciri-ciri yang ditunjukkan oleh user. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, di sini ada Sam Flynn yang berhasil teridentifikasi sebagai user karena mengeluarkan darah saat terluka. Jadi Tron bisa mengidentifikasi darah ini sebagai ciri dari user atau seseorang yang bukan berasal dari The Grid atau bisa disebut orang asing di The Grid itu. Kemudian cabang selanjutnya adalah Natural Language Processing, di mana seperti namanya ya, Tron bisa berbicara layaknya manusia. Kemudian pengetahuan apa aja sih yang ada di Tron itu? Jadi yang pertama ini adalah pengetahuan tentang The Grid, yang kemudian ada bahasa manusia, kemudian ada pengolahan berbagai informasi sebelum menjadi pengetahuan, kemudian database kemampuan dasar bertanding, baik menggunakan light cycle, boomerang identity disk, atau yang lainnya. Selanjutnya adalah pengetahuan akan mampu mengidentifikasi objek user yang ada di dalam The Grid melalui ciri-ciri yang sudah ditunjukkan oleh user, misalnya seperti tadi ketika terluka, Sam Flynn mengeluarkan darah. Kemudian yang pengetahuan selanjutnya adalah konsep membedakan baik buruknya suatu hal. Next. Oke, selanjutnya adalah Clue, atau dikenal juga dengan Codified Likeness Utility. Clue adalah program yang berbentuk menyerupai cloning penciptanya, yaitu Kevin Flynn. Penciptaan Clue sendiri diambil dari konsep sistem sempurna yang ada pada imajinasi Flynn. Pada awalnya, Clue, Tron, dan Kevin Flynn adalah rekan saat mengembangkan The Grid. Namun setelah beberapa saat, Flynn lebih banyak menghabiskan waktu di real world. Hal ini membuat Clue merasa frustasi karena Flynn meninggalkannya tanpa memberikan arahan seperti apa ia harus bertindak karena tindakannya memerlukan persetujuan Flynn. Hal ini sekaligus membuat Clue mempertanyakan kembali konsep sistem sempurna yang dimilikinya dan berpikir bahwa tujuan dibuatnya adalah untuk menjadi sang kreator. Clue akhirnya berpaling dari sisi Flynn dan berniat mengambil alih The Grid. Next. Oke. Cabang-cabang AI yang ada pada Clue, yaitu yang pertama, neural networks. Di sepanjang film ini, kita dapat melihat Clue dapat berpikir, bertindak, dan berperilaku layaknya manusia, apalagi dia diciptakan serupa dengan penciptanya sendiri, yaitu Kevin Flynn. Lalu, machine learning. Clue dapat berpikir dan belajar dari apa yang dia observasi dan alami, mengakibatkan karakternya pernah berubah. Lalu computer vision. Clue dapat mengscan entitas lain dan melacak keberadaan entitas tersebut. Lalu natural language processing.
Clue dapat berbicara layaknya manusia. Lalu pemrograman otomatis. Hal ini kita bisa lihat saat Clue memutuskan untuk memberontak dari Kevin Flynn. Dan dia membentuk program baru. Clue pun mampu memodifikasi program secara mandiri. Contohnya pada modifikasi kendaraan, pembuatan tentara, ataupun manipulasi kode yang pernah ia lakukan pada Tron. Lalu selanjutnya sistem pakar atau expert system. Clue diciptakan serupa dengan Flynn sehingga ia pun dapat berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan layaknya seorang expert. Lalu riset operasi. Langkah pemecahan masalah dalam bentuk perencanaan ini terlihat ketika scene Clue menciptakan kendaraan baru yang bisa keluar dari The Grid. Karena pada awalnya dia tidak bisa keluar dari The Grid karena tidak diprogram untuk melakukan itu. Lalu sosial linguistik, karena Clue merupakan entitas yang dibentuk dari Kevin, ia pun mendapatkan rasa hormat saat dia berpidato layaknya seorang pemimpin. Lalu linguistik komputasi, Clue dapat memodifikasi dan menghapus program dari disk yang ia miliki. Pengetahuan yang ada pada Clue yaitu tentang The Grid, lalu pengetahuan bahasa manusia, dan pengetahuan pengolahan berbagai informasi sebelum menjadi pengetahuan, lalu pengetahuan database, kemampuan dasar bertarung, baik menggunakan life cycle, bumerang identity disk, dan lain-lain. Lalu pengetahuan mampu mengidentifikasi objek user yang ada dalam The Grid melalui ciri-ciri yang ditunjukkan user, misalnya seperti mengeluarkan darah saat luka. Lalu master key untuk memodifikasi dan menghapus program, dan pengetahuan database konsep sistem yang sempurna. Next. Selanjutnya ISO atau Quora. Quora adalah ISO terakhir sekaligus apprentice dari Kevin Flynn. Flynn membagikan pengalaman pribadinya tentang real world kepada Quora. Bahkan dalam film tersebut diceritakan bahwa Quora ingin melihat matahari. ISO sendiri merupakan entitas yang tercipta dari user di real world serta muncul secara alami dan tidak direncanakan di lingkungan The Grid ketika The Grid itu dibangun. Kevin Flynn sendiri menyebut ISO sebagai the miracle atau keajaiban karena semua kondisi dan syarat terpenuhi seakan-akan terciptanya makhluk hidup dari proses alam. Namun bagi Clue, kemunculan ISO dianggap sebagai kesalahan dan menjadi ancaman demi dunia yang sempurna. Maka karena itu, Clue berinisiatif untuk memusnahkan semua ISO dan Quora merupakan satu-satunya ISO yang berhasil selamat. Next. Cabang-cabang AI yang ada pada Quora. Yaitu Natural Language Processing. Quora dapat berbicara layaknya manusia. Lalu psikologi kognitif. Quora perhatian terhadap perasaan-perasaan yang dialami manusia seperti Sam dan Kevin. Hal ini disebabkan karena Quora merupakan entitas yang berbeda dengan entitas lainnya yang ada pada dalam The Grid. Lalu machine learning. Quora memiliki beberapa pengalaman pribadi Kevin sehingga hal itu membuat Quora berbeda dengan entitas lain karena dia juga menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu dari real world. Lalu pengetahuan yang ada pada Quora yaitu pengetahuan tentang The Grid, lalu pengetahuan bahasa manusia, lalu pengetahuan pengolahan berbagai informasi sebelum jadi pengetahuan, lalu pengetahuan database kemampuan dasar bertarung, mau itu menggunakan like sword, bumerang identity disk, dan lainnya, lalu pengetahuan mampu mengidentifikasi objek user yang ada di dalam The Grid dari ciri-ciri yang ditunjukkan, misalnya seperti mengeluarkan darah saat terluka, lalu pengetahuan database dari user real world, dan pengetahuan database pengalaman pribadi Kevin Flynn dari real world. Next. Baik, untuk ruang permasalahan pada film Tron Legacy, yang pertama adalah The Grid, pada The Grid. Dalam mengembangkan teknologi, Kevin Flynn ingin membuat terobosan baru. Dalam hal ini, Kevin Flynn mengembangkan suatu jalan agar manusia mampu masuk ke dalam sebuah jaringan dan merealisasikan mimpi-mimpinya. Mimpi dari Kevin Flynn sendiri adalah membuat sesuatu yang sempurna. Jalan tersebut sudah ditemukan oleh Kevin Flynn dengan basis pengetahuan. Yang pertama adalah knowledge engineering,
Hal ini dapat dilihat dari seberapa mirip interaksi dan hierarki pada kumpulan program dalam The Grid. Yang kedua adalah machine learning, yaitu prinsip machine learning diaplikasikan pada disk yang dimiliki oleh program-program, di mana pengetahuan dan pengalaman para program akan terekam. Yang ketiga adalah neural network. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana program-program bisa membuat peradaban dan karakter masing-masing. Yang keempat adalah computer vision, dapat dilihat dari sistem scan yang dilakukan oleh penjaga The Grid pada antagonis, Sam Flynn, untuk mendeteksi keberadaan disk, serta CCTV yang merekam jalanan kota. Lalu matematika dan statistik, dapat dilihat dari adegan lempar identity disk. Dalam pemantulannya terdapat hitungan matematika. Statistik pun dapat dilihat dari tingkatan pemenang dan data program. Contohnya adalah cara mereka menentukan program mana yang masuk permainan cakram atau dihancurkan. Lalu logika pada The Grid dapat dilihat dari cara program-program, terutama Jem and Zeus, mampu bersekongkol dan merencanakan pengkhianatan terhadap Quora dan Sam. Dengan sokongan pengetahuan tersebut, The Grid mampu dibangun dan beroperasi, bahkan setelah diambil alih oleh Clue. Kevin masih dapat membuat, memodifikasi, dan menghapus program yang ia buat sendiri. Selanjutnya, permasalahan pada Clue. Clue adalah program yang dibuat oleh Kevin Flynn dengan tujuan untuk membuat sesuatu yang memiliki satu visi dengannya dalam mengembangkan The Grid. Permasalahan yang ada di sini adalah kurangnya personel manusia yang mumpuni untuk memprogram dan merealisasikan visi Kevin Flynn. Basis pengetahuan yang digunakan oleh Kevin Flynn pada Clue adalah yang pertama, riset operasi. Riset operasi digunakan oleh Clue dalam berbagai keadaan. Salah satunya adalah dalam membuat cara agar kendaraan dan bawahannya dapat pergi keluar dari The Grid dan memasuki kediaman Flynn dan Quora. Contoh lainnya juga adalah bagaimana Clue membuat rencana untuk mengundang Sam menggunakan pager dari dunia nyata ke dunia virtual. Lalu bekerja sama dengan Jem dan Zeus untuk mencuri master key dari Kevin Flynn. Yang kedua adalah sistem pakar atau expert system. Terlihat dipergunakan oleh Clue pada saat membantu Kevin untuk membangun The Grid bersama ISO dan setelah memberontak pada Kevin. Yang ketiga adalah computer vision. Kemampuan Clue untuk melihat dan mengidentifikasikan objek di sekitarnya mampu memperlihatkan jenis kecerdasan buatan ini. Lalu yang keempat dan terakhir, pemrograman otomatis. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Clue mampu membuat bangunan, sistem, dan memodifikasi program karakter yang dibuat oleh Kevin Flynn. Contohnya adalah Tron yang dapat berubah menjadi Rinzler. Hal ini dapat terjadi karena ada celah yang tidak diperkirakan oleh Kevin Flynn. Clue memiliki visi yang berbeda dan memberontak. Definisi kesempurnaan untuk The Grid yang dimiliki Clue sangat berbeda dengan visi Kevin Flynn. Maka dari itu, basis pengetahuan dan inference engine pada Clue digunakan untuk membuat The Grid yang kita lihat pada filmnya. Selanjutnya, baik, demikian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya.